Pondasi hidup dalam Kristus yang kedua adalah perintah baru. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Ini ayat kesukaan saya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perintah baru. Dan hanya satu-satunya ayat yang Yesus berikan kepada kita adalah ini, perintah baru ini. Supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi yang seperti apa? Perjanjian Lama mengajar supaya kita mengasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tetapi Yesus memberi perintah baru. Bukan di level itu, yaitu apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itu levelnya, itu tingkatannya. Yesus mengasihi dengan mengorbankan nyawa. Yesus memberikan nyawanya. Kasih Kristus tidak terbatas. Kasih Kristus bukan untuk orang-orang yang baik, yang rohani, yang sungguh-sungguh. Kasih Kristus diberikan kepada siapapun. Nggak melihat bagaimana hidupnya, kacaunya, dosanya, kejahatannya. Kasih itu terus mengalir kepada mereka. Ayat 14 menuliskan satu kalimat yang bagus. Kamu adalah sahabatku. Orang hanya berhenti di titik ini. Orang suka puji Tuhan, aku jadi sahabat Yesus. Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan atau kesimpulan bahwa puji Tuhan, aku adalah sahabat Kristus. Ini ayatnya, ada sambungannya, ada tambahannya. Jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang harus kita perbuat? Yaitu perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ayat 12 dan ayat 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itu adalah fondasi tentang perintah baru. Nah, tulisan yang sebelahnya, saya tulis begini. Kasih dalam hukum Taurat itu sangat terbatas, yaitu kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi dalam perjanjian baru, kita bahkan harus mengasihi dengan kadar yang sangat luar biasa besarnya. Kita diperintahkan untuk mengasihi sama kita seperti halnya Yesus telah mengasihi kita, bahkan sampai pada titik kematian. Itulah perintah yang diterima dari Bapaknya. Dan itu diberikan kepada kita. Fondasi hidup dalam Kristus yang ketiga adalah hidup dalam kawanan. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya tulis di sini tentang kawanan yang sehat, yaitu prajurit penjaga punggung, yang berarti kawanan yang mengawal, menjaga dan menegur bila ada orang-orang yang hidupnya melenceng. Artinya begini, seringkali dalam peperangan, para prajurit yang memakai baju jirah, pakai ketopong, bawa pedang atau bawa tombak dengan bagian pinggang, bagian kaki, mereka punya kelengkapan yang begitu kuat. Namun punggungnya seringkali ketika terbuka itu mudah sekali menjadi sasaran. Nah, kawanan itu adalah orang-orang yang menjaga punggung kita. Mereka melindungi kita daripada yang jahat. Mereka melindungi titik lemah kita. Mereka berjaga-jaga. Mereka menaungi. Mereka menutupi. Mereka membuat kita menjadi selamat
karena mereka menjaga punggung kita. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Di sini ada satu kalimat yang bagus. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Orang yang tinggal dalam kawanan itu harusnya menjaga diri. Menjaga diri supaya nggak kacau, nggak error, nggak lemah, nggak rapuh, nggak berantakan. Dan juga harus menjaga kawanan.